Yang Chen, episode 116. Suara pihak lain sedikit terkejut, tapi masih bercampur dengan keraguan. Pil obat kelas 2, meskipun itu adalah pil pembudidaya Qi, tidak boleh dimurnikan oleh murid di tahap pemurnian Qi. Selain itu, harga yang ditandai Yang Chen agak rendah, membuat orang bertanya-tanya apakah Yang Chen sedang menipu orang. Yang Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya membuka botol giok, lalu dengan santai menuangkan selusin pil obat dari botol giok, menuangkannya ke kain putih di depannya, mengulurkan tangannya, dan memberi isyarat untuk pihak lain untuk melihatnya. Jejak pil obat kelas 2 sangat jelas, dan auranya juga sangat murni, sepertinya tidak ada masalah. Pihak lain mungkin juga merasa bahwa pil obat Yang Chen murah, jadi dia tidak menawar, melemparkan sumsum spiritual, menghitung 10 pil budidaya Qi, dan kemudian berbalik untuk pergi. Hanya ada satu kalimat di antara keduanya, dan kalimat berikutnya adalah tindakan, dan kesepakatan tercapai. Orang yang membuat kesepakatan itu juga menarik, dan Yang Chen sangat menyukainya. Awalnya kesepakatan, kenapa dibuat rumit sekali? Setelah menyingkirkan sumsum spiritual, Yang Chen terus duduk dengan tenang, mengembangkan seni rahasia 3 kemurnian sambil menunggu pelanggan datang. Namun kali ini, dia tidak menunggu lama. Sesaat kemudian, pria yang baru saja membeli 10 pil budidaya Qi kembali, berjongkok di depannya, dan bertanya dengan suara rendah, berapa banyak pil obat yang Anda miliki, saya akan membeli semuanya. Mereka semua, Yang Chen mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi pada pandangan pertama, itu memberikan perasaan yang baik kepada orang-orang. Dia mengangguk dan menjawab dengan santai, saya memiliki 550 keping sumsum spiritual untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 5 botol batu giok dan meletakkannya di atas kain putih. Tanpa berkata apa-apa, pihak lain juga mengeluarkan 50 keping spiritual marrow, mengambil botol giok, dan berdiri. Sebelum berangkat, dia tiba-tiba berkata, jika ada lebih banyak lagi di masa depan, saya akan membeli semuanya. Saya akan kembali dan memurnikan pil, dan kembali ke sini setelah memurnikan 500. Yang Chen tidak langsung setuju, dia hanya tersenyum dan berkata, bisa bertemu atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Pihak lain juga mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung meninggalkan pasar. Sepertinya dia langsung menuju ke Immortal Falling Abyss. Dia kembali hanya untuk mengisi kembali pil obat dan beristirahat sebentar. Meskipun Jin Tao tidak muncul, dia telah memantau tindakan Yang Chen dengan kesadaran spiritualnya. Melihat Yang Chen pergi ke pasar, dia mengikutinya sebentar dan menemukan bahwa Yang Chen telah menjual 50 keping sumsum spiritual secara langsung. Dia terkejut. Kembali ke kamarnya, Yang Chen tidak menyembunyikannya, dia mengeluarkan tungku roh yang dalam dan mulai memurnikan pil obat. Yang Chen dapat memurnikan 100 pil bergizi Qi dalam satu tungku, dan untuk pemurnian kelas 2, itu akan memakan waktu 2 jam. Setelah menyempurnakan 5 tungku, dia mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya sehari-hari. Setelah menelan buah yang mendalam selama 1 milenium, dia mulai mengembangkan seni rahasia 5 elemen Yin Yang. Tidak ada siang dan malam di bawah tanah, dan Yang Chen tidak mengikuti kapanpun. Setelah berkultivasi, dia pergi ke pasar untuk menjual Qi dan kelas 2. Hanya ada sedikit orang di sudut itu, tetapi selalu ada orang yang melihatnya. Mereka yang melihatnya biasanya mengambil pil obat untuk mencobanya, dan kemudian mereka akan membeli semua pil obat Yang Chen. Dengan cara ini, hampir setiap 12 jam, sekitar 1 hari, Yang Chen dapat menukar pil obat dengan 50 keping sumsum spiritual. Selama lebih dari 10 hari, Jin Tao, yang telah memantau Yang Chen, hampir merasa cemburu. Dia datang ke sini hampir untuk mendapatkan lebih dari 3.000 keping, tetapi Yang Chen sudah mendapatkan ratusan keping hanya dalam 10 hari, hampir 1.000 keping. Kecepatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengeluarkan air liur? Ini juga bagus, semakin banyak sumsum spiritual yang diperoleh Yang Chen, maka ketika sesuatu terjadi pada Yang Chen selama ujian, Jin Tao akan mendapatkan lebih banyak sumsum spiritual. Jin Tao diam-diam merencanakan di dalam hatinya, tapi dia tidak bertindak gegabah. Kehidupan seperti ini berlangsung lebih dari 20 hari. Baru kemudian Yang Chen menggunakan semua bahan obat yang telah dia kumpulkan untuk menyempurnakan Qi dan. Sebagai gantinya, dia memiliki lebih dari 1.300 buah sumsum spiritual. Tanpa ramuan obat, Yang Chen akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Immortal Falling Abyss. Setelah sedikit persiapan, Yang Chen langsung menemui Jin Tao dan memintanya untuk mengatur ujiannya. Jin Tao mencibir dalam hatinya dan membawa Yang Chen ke lapangan percobaan. Setelah berpura-pura memberi Yang Chen beberapa petunjuk, dia mendorong Yang Chen ke lapangan uji coba, lalu mengendalikan formasi lapangan uji coba dan membuka batasan pada makhluk roh bawah tanah. Kemudian, Jin Tao menunggu dengan sabar di luar tempat latihan. Selama Yang Chen mati di dalam, dan kemudian Jin Tao tanpa sadar mengganti slip giok, esensi spiritual di tas Qian Kun Yang Chen akan ada di saku Jin Tao. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Yang Chen secara menyeluruh. Sekarang dia memiliki lebih dari 1.000 keping sumsum spiritual, dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak bahagia. Lebih dari 1.000 keping sumsum spiritual adalah sesuatu yang bisa dikumpulkan Jin Tao dalam setahun. Adapun Yang Chen secara tidak sengaja dibunuh oleh makhluk roh bawah tanah, ini terlalu normal. Bahkan ahli tahap Yayasan Pendirian dan Inti Emas dapat dibunuh oleh makhluk roh bawah tanah jika mereka tidak berhati-hati di jurang jatuh abadi.
Itu normal bagi seorang junior kondensasi Ki untuk mati. Siapa yang menyuruhnya untuk melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menantang makhluk roh bawah tanah tingkat tinggi pada tahap awal kondensasi Ki? Dia pantas mati. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan orang yang memberinya token. Dia jelas tahu bahwa budidaya Yang Chen rendah, namun dia masih mengirimnya ke jurang kejatuhan abadi. Itu mengirim Yang Chen ke kematiannya. Siapa yang tahu bahwa Jin Tao tidak memberi Yang Chen informasi lengkap tentang makhluk roh bawah tanah? Selanjutnya, Jin Tao seharusnya melepaskan 5 makhluk roh tingkat tinggi satu persatu, tetapi Jin Tao melepaskan ke-5 makhluk roh tingkat tinggi sekaligus. Bahkan jika dia berada di puncak pendirian yayasan, dia membutuhkan setidaknya beberapa hari dan malam gesekan untuk membunuh 5 makhluk roh tingkat tinggi sekaligus. Terkadang, bertemu dengan makhluk roh yang menahannya adalah hal paling tragis di jurang kejatuhan abadi. Satu-satunya hal yang Jin Tao tidak yakin adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan Yang Chen untuk menghadapi 5 makhluk roh tingkat tinggi sekaligus. 5 napas, 10 napas. Formasi lapangan percobaan adalah sistemnya sendiri, jadi apapun yang terjadi di dalamnya, tidak akan mengganggu penduduk desa. Jin Tao dengan percaya diri dan berani menunggu kabar buruk terjadi di lapangan uji coba. Ketika dia berfantasi tentang sejumlah besar esensi roh yang masuk, bidang percobaan di belakangnya mengeluarkan suara, formasi terbuka, dan Yang Chen perlahan keluar dari dalam. Itu adalah 5 makhluk roh atribut logam, yang kebetulan tertahan oleh atribut apiku. Yang Chen memiliki senyum santai di wajahnya, tanpa sedikit pun kelelahan. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Jin Tao. Terima kasih, Senior Jin, karena telah menjagaku dan mengizinkanku memasuki jurang kejatuhan abadi lebih awal. Terima kasih banyak. Saat itu, ekspresi Jin Tao sangat menarik. Seolah-olah dia telah memberi pihak lain sejumlah besar uang saat dia hendak menagih hutang. Ekspresi tidak percaya dan tidak percaya semuanya terkonsentrasi di wajahnya. Melihat senyuman Yang Chen, Jin Tao bahkan merasa ingin menangis. Episode 117. Semuanya adalah binatang roh tingkat rendah dengan atribut logam. Jin Tao sangat tertekan hingga dia ingin menangis. Dia jelas telah mengatur 5 makhluk roh tingkat tinggi, jadi bagaimana mereka bisa menjadi makhluk roh tingkat rendah? Dan mereka semua adalah makhluk roh atribut logam yang ditahan oleh atribut api Yang Chen. Dia ingin memastikan Yang Chen tidak lulus, tetapi memulai kembali persidangan sendirian pasti akan menarik perhatian orang lain dan dia mungkin orang yang akan diekspos. Jin Tao tidak berani membiarkan tindakannya terungkap, jadi dia harus menebusnya. Keberuntungan saudara muda yang sangat bagus. Jin Tao berkata dengan ekspresi ucapan selamat, lalu berpura-pura berkata dengan santai, ujian telah berlalu, jadi saudara muda yang dapat memasuki jurang jatuh abadi kapan saja. Namun, kakak muda harus mengembalikan slip giok tersebut dengan perkenalan dengan makhluk roh bawah tanah. Orang berikutnya yang masuk harus mempelajarinya. Petik 2. Yang Chen melirik Jin Tao sambil tersenyum, lalu merogoh tas kosmosnya dan mengeluarkan slip giok. Dia berkata dengan nada yang dalam, saudara senior Jin, kamu harus menjaganya tetap aman. Jika kamu tidak sengaja kehilangan isinya, itu akan merepotkan. Jantung Jin Tao melonjak dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang Yang Chen. Dia akhirnya ingat di mana dia berada pada waktunya dan dengan paksa menekan keinginannya untuk menyerang. Dia tidak berani menatap Yang Chen lagi, takut dia akan membuat kesalahan besar secara impulsif. Hei, ini akhir dari skillnya, tidak ada gunanya disebutkan. Yang Chen menggelengkan kepalanya, mencibir, menatap Jin Tao, dan berbalik untuk pergi. Saat dia ditatap oleh Yang Chen, tubuh Jin Tao tiba-tiba bergetar dan dia bersimbah keringat, seolah-olah dia telah mengalami hidup atau mati. Mata Yang Chen sepertinya membawa cahaya kematian. Dia mengetahui segalanya dan sepenuhnya mencekik pikiran Jin Tao untuk menyerangnya di buayan. Seorang penggarap yayasan pendirian puncak ingin memadatkan inti. Bermimpilah. Jauh dari sana, Yang Chen meninggalkan evaluasi yang sangat menghina, dan benar-benar menghilang dalam persepsi kesadaran spiritual Jin Tao. Bahkan dengan kemampuan Jin Tao, dia tidak tahu bagaimana Yang Chen menghilang. Jin Tao yang tadinya ingin meronta saat mendengar kalimat terakhir Yang Chen, kembali terkejut. Kata-kata Yang Chen seperti pisau dan kapak, terukir dalam di benaknya. Pikirannya dipenuhi dengan mimpi, Yang Chen yang menghina. Tiba-tiba, Jin Tao merasa kecil hati. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan keberanian untuk bekerja keras. Seolah-olah dia hanya tinggal cangkang. Pikirannya kosong, hanya menyisakan penyesalan. Saat ini, Jin Tao mulai merenungkan keanehan masalah ini. Jika Yang Chen hanyalah seorang junior dalam tahap pemurnian Qi, bagaimana mungkin token yang seharusnya ada di tangan kepala istana di Istana Cunyang jatuh ke tangan Yang Chen? Mungkinkah penglihatan Tuan Istana Cunyang, yang telah mencapai alam Yuanying yang mendalam, tidak sebaik Jin Tao? Karena dia telah membuat pengaturan seperti itu, Jin Tao seharusnya tahu bahwa dia tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati. Namun saat itu, Jin Tao tidak tahu kenapa dia kerasukan. Begitu dia mendengar nama Yang Chen, dia ingin menekan dan menaklukkannya, dan mengabaikan hal-hal ini sepenuhnya. Sekarang dia memikirkannya, Jin Tao sangat menyesalinya hingga ususnya hampir berwarna hijau. Pikirannya penuh dengan frustrasi, penyesalan dan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya hanya berkecil hati. Ya, dia bahkan tidak bisa melihat hal sesederhana itu, bagaimana dia bisa menyingkat dan. Kalimat Yang Chen, bermimpi, sekali lagi menghantam hati Jin Tao dengan keras.
Jin Tao hanya duduk di sana, konyol. Apa yang digunakan Yang Chen adalah cara kecil untuk mengejutkan pikiran. Ada beberapa mantra sederhana dalam seni rahasia tiga kemurnian, salah satunya adalah teknik mengguncang dewa. Dikatakan bahwa itu adalah sarana yang kecil, tetapi itu untuk tingkat tuan tua yang agung. Di dunia ini, itu pastinya merupakan keterampilan unik di antara keterampilan unik. Teknik God Sucking biasanya digunakan saat target sedang putus asa, untuk mengingatkan pihak lain agar tidak santai, dan memiliki efek yang sama dengan peringatan keras. Namun, dalam kasus Jin Tao, Yang Chen melakukan yang sebaliknya. Ketika dia melakukan kesalahan dan merasa bersalah, dia memanfaatkannya dan menghancurkan kepercayaan dirinya dalam satu gerakan. Itu setara dengan menanam iblis hati di pikiran Jin Tao. Selama dia berkultivasi, pikiran tertekan ini akan muncul. Basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen lebih tinggi daripada Jin Tao dalam tingkatan alam yang besar, dan di dunia ini, Yang Chen belum melihat siapapun yang dapat menolak keterampilan unik dari Tuan Tua yang agung. Oleh karena itu, Yang Chen berhasil dalam satu gerakan. Jin Tao, bagaimanapun, tidak tahu bahwa dia telah diperhitungkan oleh Yang Chen. Dia hanya tenggelam dalam penyesalan dan terus meninjau dirinya sendiri. Mungkin di kehidupan sebelumnya, Yang Chen hanya akan mengakui bahwa dirinya tidak beruntung, mengakui bahwa ia gagal, dan kemudian berkultivasi lagi. Namun dalam kehidupan ini, Yang Chen tidak akan melepaskan siapapun yang memiliki niat untuk membunuhnya. Adapun Jin Tao, Yang Chen tidak mempertimbangkannya untuk saat ini. Seorang pria yang dihantui oleh iblis hati, kecuali ada ahli kuat yang menemukan kondisinya dan menghabiskan basis kultivasinya untuk menyelesaikannya, Jin Tao hanya dapat mempertahankan kondisi ini. Seorang pria yang benar-benar kehilangan kepercayaan pada kultivasi, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, sudah menjadi sampah di kalangan kultivator. Akhir cerita ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Mungkin Jin Tao akan memiliki kesempatan untuk memecahkan teknik gemetar dewa Yang Chen. Namun, Yang Chen percaya bahwa ketika dia melihat Jin Tao lain kali, meskipun secara langsung, Yang Chen dapat membunuh Jin Tao. Di Immortal Falling Abyss, Yang Chen memiliki keyakinan seperti itu. Yang Chen telah menemukan bahwa niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi mengharuskan Yang Chen membunuh terus-menerus untuk mendapatkan pengakuan. Dalam ilusi tangga surga, Yang Chen hanya mengintegrasikan sebagian kecil, yang cukup untuk merangsang kehendak tahap pemenggalan abadi dengan membunuh makhluk roh bawah tanah di jurang jatuh abadi. Yang Chen percaya bahwa selama dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan kehendak tahap pemenggalan abadi, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Tidak banyak cahaya di luar desa Liluo. Di mana-mana gelap gulita. Alasan mengapa Immortal Falling Abyss dinamakan demikian adalah karena para penggarap bisa mati di sini jika mereka tidak hati-hati. Dalam kegelapan mutlak, jika mereka dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk roh bawah tanah, kecuali mereka berada pada tahap jiwa baru lahir, mereka akan mati. Karena ada banyak orang yang tinggal di dekat desa, jumlah makhluk roh bawah tanah relatif sedikit. Yang Chen berjalan keluar dari sisi ini, dan dengan bantuan cahaya lemah dari desa jatuh, Yang Chen mulai menghitung lokasinya. Orang dari pengadilan surgawi itu hanya memberitahu Yang Chen bagian kasarnya, jadi Yang Chen harus mengandalkan ingatan dan arahannya untuk menentukan posisinya. Segera, Yang Chen menemukan arahnya dan berjalan menuju kegelapan. Tidak lama setelah Yang Chen meninggalkan desa jatuh, seseorang bergegas ke sudut pasar tempat Yang Chen biasa mendirikan kiosnya. Orang itu melihat ke tanah kosong dan tiba-tiba berteriak, kemana perginya pembuat pil yang menyempurnakan pil revolusi kedua. Teriakannya langsung menimbulkan keributan di seluruh pasar. Penyuling pil kelas 2, di mana dia, di mana itu, banyak orang mulai bergegas. Episode 118. Kehidupan di Immortal Falling Abyss sangat membosankan. Untuk mendapatkan esensi spiritual yang cukup, selain beristirahat dan mengisi kembali perbekalan, seseorang pada dasarnya harus bertarung di Immortal Falling Abyss. Seringkali, mereka yang bisa bertahan dalam pertarungan yang membosankan dan panjang adalah para maniak pertarungan. Penyuling pil dan penyuling pil yang berfokus pada pemurnian pil dan alat seringkali tidak pandai bertarung. Dengan demikian, sangat sedikit dari mereka yang datang ke Immortal Falling Abyss. Setiap pertempuran memerlukan penggunaan energi spiritual dan senjata, tetapi tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka dan merusak harta sihirnya. Dalam keadaan normal, bahkan seorang maniak pertempuran akan mampu memurnikan beberapa pil obat kelas 1 untuk menyembuhkan atau memulihkan kekuatan spiritual. Namun, pil obat kelas 2 adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh orang-orang ini. Pangkat seorang pemurni pil, terlepas dari pil bermutu tinggi yang bisa mereka saring, yang paling penting adalah pangkat pil tersebut. Tidak peduli seberapa rendah budidaya mereka, pembuat pil kelas 2 akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada pembuat pil biasa. Mampu bertemu dengan pembuat pil kelas 2 di jurang jatuh abadi hanyalah sebuah keberuntungan besar. Melihat posisi orang yang berbicara, samar-samar semua orang ingat bahwa ada seorang pemuda yang menjual pil di sini beberapa hari yang lalu. Namun, semua orang tidak berpikir bahwa seorang pemuda kondensasi ki bisa mendapatkan sesuatu yang baik, jadi kebanyakan dari mereka hanya melewatinya dengan indera ilahi mereka tanpa henti. Sekarang setelah seseorang mengungkapkan bahwa dia adalah pembuat pil kelas 2, banyak orang segera mulai menyesali tindakan mereka. Seorang kultivator kondensasi ki adalah pembuat pil kelas 2, jadi tingkatan apa yang akan ia capai setelah mencapai yayasan pendirian dan memadatkan intinya. Orang seperti itu telah berada tepat di depan mereka selama lebih dari 10 hari, namun tidak ada yang memperhatikannya.
Untungnya, ini adalah Immortal Falling Abyss. Pemuda itu datang ke sini untuk berlatih dan pada akhirnya akan kembali ke desa jatuh. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang menempati sudut alun-alun pasar itu. Semua orang secara sadar mengosongkan tempat itu dan menunggu pemuda kondensasi Ki kembali sehingga mereka dapat menjalin hubungan baik dengannya. Selama mereka bisa berteman dengan pil refiner itu akan menjadi peluang besar bagi mereka di masa depan. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di desa jatuh. Dia hanya berangkat menuju tujuannya setelah memastikan arahnya. Segera, dia bertemu dengan makhluk roh bawah tanah. Ledakan. Mereka yang bisa mendekati desa jatuh pada dasarnya adalah ikan yang lolos dari jaring. Mereka bukanlah orang-orang yang berkuasa. Di bawah perlindungan ganda 5 elemen pembalikan Yin Yang Chen, serangan itu tidak dapat melukai Yang Chen sama sekali. Yang Chen sebaliknya hanya membela diri sepuasnya. Dia tidak menyerang sama sekali. Sebenarnya, makhluk roh bawah tanah bukanlah makhluk hidup. Itu hanyalah kumpulan energi spiritual dengan kecerdasan spiritual. Melancarkan serangan berarti melepaskan energi spiritual dalam tubuh seseorang. Memang benar bahwa menyerang dapat memusnahkan makhluk roh bawah tanah, tetapi ketika energi spiritual makhluk roh bawah tanah habis, mereka biasanya akan memperoleh lebih banyak sumsum spiritual daripada membunuh makhluk roh. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ki spiritual makhluk roh bawah tanah itu habis, dan ia menyusut menjadi bola sumsum spiritual dan jatuh ke tanah. Menyingkirkan sumsum roh, Zhang Xuan berjalan ke depan sebentar sebelum dia mendengar suara pertempuran yang intens. Di saat yang sama, dia juga bisa mendengar auman lebih dari 100 makhluk roh. Sesosok manusia dikepung oleh ratusan binatang roh bawah tanah. Sebuah perisai yang memancarkan cahaya biru menari-nari ke atas dan ke bawah, hampir menyelimuti sosok itu seluruhnya. Di pinggirannya, pedang terbang berkedip-kedip tanpa henti saat menyerang makhluk roh yang terus-menerus mengubah posisinya. 1 atau 2 atribut dari 5 elemen adalah sebuah tragedi. Ketika sejumlah besar makhluk roh bawah tanah berkerumun, tidak ada cara yang lebih baik untuk mempertahankan diri dan kemudian menemukan makhluk roh yang melawan atribut seseorang untuk menyerang. Setiap kali makhluk roh bawah tanah dihancurkan, dibutuhkan setidaknya setengah hari. Seringkali, seseorang hanya dapat memperoleh sumsum spiritual dari satu atribut dan kemudian menukarnya dengan atribut lain. Bahkan seorang kultivator formasi sederhana pun akan bingung ketika berhadapan dengan makhluk roh bawah tanah. Makhluk roh bawah tanah dipadatkan dari energi spiritual, jadi serangan susunan energi spiritual tidak berpengaruh pada energi spiritual. Hanya serangan padat seperti ini yang akan efektif, kecuali jika menggunakan susunan pedang. Namun, kebanyakan orang yang pergi ke Immortal Falling Abyss adalah para penggarap yayasan pendirian tahap menengah yang menghabiskan 10 tahun untuk meningkatkan kepadatan energi spiritual di gua tempat tinggal mereka. Berapa banyak dari mereka yang memiliki susunan pedang? Yang Chen tidak berhenti. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar kecil dan bergegas ke kedalaman yang lebih gelap. Tindakan Yang Chen membuat orang yang dikepung menjadi pucat karena ketakutan. Dia telah mengetahui kedatangan Yang Chen dengan akal ilahi, tetapi sangat sedikit orang di Immortal Falling Abyss yang mau bergerak, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya mengira bahwa itu adalah seorang lelaki kecil yang datang untuk mengambil sisa-sisa. Ketika dia melihat Yang Chen telah bergegas lebih jauh ke dalam jurang, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, di dalam berbahaya, hati-hati. Sayangnya, dia dikelilingi oleh makhluk roh dan tidak bisa menghentikan Yang Chen. Tidak apa-apa, terima kasih senior. Yang Chen sedikit mengucapkan terima kasih, tapi kakinya tidak berhenti sama sekali. Dia berjalan lurus ke depan, tetapi dalam sekejap, dia tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok besar makhluk roh di depannya, dan menghilang dalam lingkup eksplorasi kesadaran spiritual pria itu. Sayang sekali, dikelilingi oleh makhluk roh, pria itu menghela nafas. Kamu baru berada pada tahap kondensasi Qi. Bagaimana kamu bisa memasuki tempat yang begitu dalam? Namun, dia hanya menghela nafas dan tangannya tidak berhenti bergerak. Berapa banyak kultivator yang terjatuh di Immortal Falling Abyss? Itu semua adalah Yang Chen, tidak lebih, tidak kurang Yang Chen. Jika seseorang melihat keadaan Yang Chen saat ini, mereka pasti akan berteriak ngeri. Yang Chen tidak memiliki harta sihir pertahanan, tetapi ada ratusan makhluk roh bawah tanah di sekitarnya, dengan ganas menyerang Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Dia terus bergerak maju sambil menggunakan akal ilahi untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Setelah berjalan hampir setengah bulan di dunia luar, dia sudah masuk jauh ke dalam jurang yang dipenuhi makhluk roh tingkat tinggi. Yang Chen yakin dia akan mencapai tujuannya. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh makhluk roh tingkat tinggi, dan Yang Chen hanya bisa menahan serangan mereka. Yang Chen sudah menghabiskan sebotol 100 pil bergizi Qi. Lagi pula, ada ratusan makhluk roh tingkat tinggi di sekitarnya, dan jumlahnya terus bertambah. Jika dia tidak menemukan tempat, bahkan dengan kekuatan Yang Chen, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimanapun, pilnya terbatas, dan dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Pada titik ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Perasaan ilahinya yang kuat mencakup radius puluhan kaki. Segera, Yang Chen menemukan medan yang disebutkan pria itu. Ada sebuah batu bundar besar yang berdiri seperti landmark, seolah mengingatkan Yang Chen bahwa dia telah menemukan tempat itu. Di balik batu bundar itu, ada celah sempit yang cukup besar untuk dimasuki seseorang. Yang Chen tidak berani mengabaikannya.
Dia dengan cepat pindah ke pintu masuk di bawah serangan sekelompok makhluk roh bawah tanah dan kemudian berjuang untuk masuk. Episode 119. Ketika Yang Chen akhirnya memasuki lubang yang hanya memungkinkan satu makhluk roh bawah tanah masuk, dia akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Dia hanya berada di lapisan ketiga Ki Refinement, jadi dia masih belum memiliki kemampuan untuk terbang. Setelah berjalan selama setengah bulan dengan ratusan makhluk roh bawah tanah, Yang Chen kelelahan. Makhluk roh tingkat tinggi yang tampak seperti babi hutan menghalangi lubang tersebut. Ia tertahan oleh bebatuan di kedua sisinya, sehingga tidak bisa masuk atau keluar. Namun, itu memblokir semua makhluk roh lainnya di luar. Ruang di dalam gua itu sangat luas, dengan radius 10 kaki. Bahkan jika Yang Chen menyebar dan tidur di dalam, itu tetap baik-baik saja. Hal yang paling mengejutkan adalah ada pembuluh darah roh bawah tanah yang terus mengalir dengan ki spiritual. Itu hanyalah tempat alami untuk bercocok tanam. Beruntung seseorang telah menemukan tempat yang bagus di kehidupan sebelumnya. Saat ini, Yang Chen tidak mengabaikannya dan langsung meletakkan kasur giok hitam di pintu keluar pembuluh darah spiritual bawah tanah. Dia duduk di atasnya dan mulai bermeditasi. Sambil memulihkan kekuatan spiritualnya, dia juga menghangatkan meridian di tubuhnya. Kali ini, Yang Chen membutuhkan 2 hari 2 malam untuk sepenuhnya memulihkan konsumsi setengah bulan dan hilangnya kesadaran spiritualnya yang disebabkan oleh sulit tidur. Dengan vena roh bawah tanah yang melimpah, Yang Chen tidak perlu menggunakan kekuatan obat yang kuat dari buah yang mendalam. Dia bahkan meletakkan botol pemurni kebun obat di pintu masuk pembuluh darah roh dan perlahan-lahan menyerap ki spiritual untuk mengisi kembali dirinya. The Immortal Valen Abyss adalah lubang bawah tanah yang sangat besar. Tidak ada yang tahu seberapa luasnya. Bahkan dengan kekuatan penatua Wu Xiong, dia masih belum menemukan tepi jurang jatuh abadi. Adapun dari mana makhluk roh bawah tanah ini muncul, tidak ada petunjuk. Yang dia tahu hanyalah sepertinya makhluk roh bawah tanah ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka terus-menerus menuju satu-satunya pintu keluar desa pemisahan. Yang Chen yang bersemangat tidak punya niat untuk menyelidiki rahasia ini. Tugas utamanya sekarang adalah membunuh makhluk roh bawah tanah dan mengumpulkan esensi spiritual mereka. Pada saat yang sama, dia dapat meningkatkan budidayanya dan menyatu dengan kehendak tahap pemenggalan abadi. 5 elemen pembalikan yin dan yang seperti batu kilangan berkecepatan tinggi. Ketika terfokus pada binatang spiritual bawah tanah, energi spiritual dari binatang spiritual bawah tanah tingkat tinggi akan segera terkuras, hanya menyisakan beberapa kalsedon yang berkilauan. Begitu lubang itu kosong, makhluk roh bawah tanah lainnya menyerbu masuk. Ia juga terjebak dan menjadi jiwa yang mati di bawah tangan Yang Chen. Pada titik ini, Yang Chen tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatannya. Serangan seekor makhluk roh tidak akan menimbulkan ancaman baginya. Sebaliknya, dengan kekuatan spiritual yang cukup dan lingkungan yang aman, dia bisa melawan makhluk roh bawah tanah tanpa henti. Jika siapapun di Immortal Valen Abyss melihat efisiensi Yang Chen membunuh binatang spiritual bawah tanah, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh ke tanah. Ketika orang lain membunuh makhluk roh, mereka setidaknya harus melindungi diri mereka sendiri. Kemudian, mereka akan menggunakan pedang terbang atau harta sihir mereka untuk mengejar dan menyerang makhluk roh. Jika mereka bisa membunuh makhluk roh setelah menghabiskan setengah hari, itu sudah menjadi hasil yang sangat bagus. Harus diketahui bahwa ini adalah wilayah makhluk roh bawah tanah. Energi spiritual berlimpah. Makhluk roh terluka yang berkeliaran dapat memulihkan luka mereka kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, situasi para murid yang datang ke Immortal Valen Abyss hampir bisa dikatakan sulit. Bagaimana bisa seperti Yang Chen, semudah meraih makhluk roh bawah tanah dan menggergaji lehernya dengan mata gergaji kecil. Hidupnya sangat teratur, terus-menerus membunuh makhluk roh bawah tanah. Setelah kekuatan spiritualnya habis, dia akan duduk di kasur batu giok hitam untuk berlatih dan mengisinya kembali. Setelah berlatih seni rahasia 5 elemen yin dan yang sekali sehari, dia akan berlatih seni rahasia 3 kemurnian sekali sehari untuk menyerap aura pembunuh yang disebabkan oleh pembunuhan makhluk roh bawah tanah dan meredam kesadaran spiritualnya. Kemudian, dia menggunakan seni rahasia penggalangan harta karun semesta untuk mempertahankan tungku roh dan sarung pedangnya yang dalam, dan kemudian dia membunuh makhluk roh bawah tanah lagi. Di dalam Merit Ring, Yang Chen membawa makanan dan air secukupnya, bahkan demi membuat hidupnya lebih berwarna, Yang Chen juga sengaja menanam beberapa sayuran dan buah-buahan di kebun obat. Kecuali dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sesuka hati, seluruh hidupnya tampak sangat lengkap. Makhluk roh bawah tanah hampir tidak ada habisnya. Yang Chen membunuh satu, dan satu datang, tidak ada kemungkinan membunuh mereka semua. Dalam waktu singkat 6 bulan, Yang Chen hampir membunuh puluhan ribu makhluk roh bawah tanah. Jumlah esensi spiritual yang dia peroleh, karena kepintaran metode pembunuhan dan makhluk roh bawah tanah tingkat tinggi, jauh melebihi jumlah ini. Yang Chen sekarang memiliki hampir 30 atau 40 ribu sum-sum spiritual di tangannya. Selama dia bekerja keras untuk sementara waktu, dia bisa mendapatkan 50 ribu sendiri. Tidak ada reinkarnasi siang dan malam. Di bawah latihan intensitas tinggi ini, Yang Chen bahkan lupa waktu. Ketika dia menggunakan satu-satunya kekuatan spiritual di tubuhnya untuk membunuh makhluk roh bawah tanah, pintu masuknya diblokir lagi, dan kemudian dia kembali ke kasur batu giok hitam dan mulai berkultivasi dan pulih. Setelah puluhan siklus, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir pulih, namun tidak ada tanda-tanda berhenti sama sekali.
Tampaknya ada ledakan tekanan di meridian, meregang dan menyusut, seolah mengharapkan sesuatu, dan kekuatan spiritual mulai menumpuk di meridian. Akhirnya, kekuatan spiritual yang melonjak sepertinya tiba-tiba tidak dapat terus terisi, dan kemudian mulai terkompresi, dan segera mencapai titik ekstrim. Boom, penghalang tertentu di meridian tiba-tiba rusak, dan kekuatan spiritual seperti kuda liar yang lepas kendali, terus berlari kencang di dalam tubuh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan kekuatan yang dilepaskan. Yang Chen tahu bahwa kekuatan spiritualnya sekali lagi telah mencapai lapisan keempat pemurnian Qi. Tubuhnya tiba-tiba terasa kosong. Kekuatan spiritual asli tidak cukup untuk memenuhi tubuh Yang Chen sekarang. Di sajadah giok hitam bawah tanah, ada aliran kekuatan spiritual yang tak ada habisnya, dan itu mulai mengisi kekosongan kekuatan spiritual yang disebabkan oleh kenaikan level. Dari lapisan ketiga ke lapisan keempat, meskipun hanya peningkatan kecil, peningkatan ini merupakan perubahan kualitatif kecil dari tahap awal ke tahap tengah pemurnian Qi. Ini juga berarti bahwa Yang Chen bukan lagi pemula Qi refining tahap awal, tetapi pemula Qi refining tahap menengah. Ini bukanlah peningkatan tingkat satu jenis kekuatan spiritual, tetapi peningkatan 10 jenis kekuatan spiritual dari seni 5 elemen Yin Yang. Vena roh di Immortal Falling Abyss pada awalnya penuh dengan semua atribut, jika tidak, ia tidak akan mampu melahirkan 5 elemen makhluk roh. Sejumlah besar kekuatan spiritual mulai mengalir deras ke dalam tubuh Yang Chen, dan di bawah bimbingan Yang Chen yang disengaja, seni 5 elemen Yin yang mulai beredar hingga batas maksimumnya, dan mulai memperkuat organ internalnya. Ini adalah proses yang harus dialami setelah memasuki tahap tengah Qi refining. Faktanya, seluruh tahap pemurnian Qi adalah untuk memperkuat tubuh seseorang hingga mampu menahan kekuatan spiritual yang lebih kuat, dan dengan demikian mencapai tujuan pendirian yayasan. Tubuh Yang Chen telah diperkuat oleh esensi kehidupan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi teknik iblis semacam itu berasal dari luar ke dalam. Sekarang, dari dalam keluar. Di bawah pembersihan sejumlah besar kekuatan spiritual, Yang Chen bahkan tidak peduli dengan makhluk roh di bawah tanah, dan mulai berkonsentrasi untuk memperkuat tubuhnya. Episode 120. Mengkonsolidasikan ranah seseorang adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang setelah berhasil maju ke ranah berikutnya. Bahkan seluruh proses konsolidasi lebih penting daripada proses terobosan. Ini dapat digunakan untuk menggambarkan kontras antara keduanya. Proses menerobos sama dengan memalu atap rumah tertinggi yang Anda bangun menjadi paku, menembus selaput alam berikutnya. Namun, mengkonsolidasikan dunia berarti menembus membran dan memperkuat jarum menjadi fondasi yang besar. Semakin besar dan dalam fondasinya, maka semakin tinggi pula rumah yang bisa dibangun di kemudian hari. Yang Chen sekarang seperti seorang pria yang sedang meletakkan fondasi, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual di pembuluh darah roh bawah tanah, meletakkan dasar yang kokoh untuk dirinya sendiri. Dalam proses penyerapan, Yang Chen harus mempertimbangkan masalah lain. Ketika dia berada di tahap awal pemurnian Qi, 5 elemen Yang Chen sendiri sudah lengkap dan seimbang, jadi itu tidak terlalu menjadi masalah. Namun, di tahap tengah pemurnian Qi, agak mengejutkan untuk mempertahankan kinerja seperti itu. Di masa depan, dia harus dengan sengaja menonjolkan basis budidaya atribut apinya sendiri, jika tidak maka pasti akan membuat banyak orang memiliki banyak asosiasi. Kali ini, mengkonsolidasikan fondasi dan menyerap kekuatan spiritual memakan waktu hampir beberapa kali lipat sebelum selesai sepenuhnya. Bagi Yang Chen, hampir tidak ada gangguan di tempat ini dan kekuatan spiritual berlimpah, tidak mungkin terjadi kecelakaan, dengan lancar mengkonsolidasikan ranah pemurnian Qi lapisan keempat. Naik level, Yang Chen segera mulai dengan tidak sabar mengeluarkan pedang terbang, mencoba melakukan pengorbanan kedua dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi jelas merupakan hal yang baik, dapat membuat setiap atribut kekuatan spiritualnya menghasilkan formasi roh surgawi kecil. Dengan formasi roh surgawi ini, baik menyerang maupun bertahan, bisa lebih kuat dari serangan dan pertahanan biasa. Meskipun dia hanya dapat melakukan pemurnian pengorbanan pertama, tetapi setelah eksplorasi kesadaran spiritualnya yang kuat dan penilaian akurat atas kekuatannya sendiri, kekuatan serangan dan pertahanan kekuatan spiritual setidaknya 30% lebih tinggi dari aslinya. Dengan kata lain, hanya yang pertama dari 36 benang kekuatan spiritual yang memiliki kekuatan yang begitu kuat, lalu setelah seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dikorbankan ke lapisan ke-36, berapa kali lebih kuatkah itu? 10 kali 80%. Keinginan itu indah, namun kenyataannya kejam. Meskipun Yang Chen telah memasuki tahap tengah tahap pemurnian Qi, dia masih belum dapat menyelesaikan lapisan kedua seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Selain berhasil meningkatkan lapisan pertama ke tingkat menengah, lapisan kedua selalu diblokir setelah beberapa saat dan tidak dapat melanjutkan. Tidak punya pilihan, Yang Chen hanya bisa berhenti berusaha sekuat tenaga. Seni pemurnian harta karun roh surgawi tidak berfungsi, jadi Yang Chen segera beralih ke seni formasi pengorbanan iblis bumi. Formasi iblis duniawi 72 lapisan juga dapat meningkatkan kualitas harta sihir. Namun, saat itu, basis budidaya Yang Chen terlalu rendah dan dia tidak mampu melakukannya. Sekarang dia telah meningkatkan basis budidayanya satu lapisan, dia bisa mencobanya. Hasilnya sangat bagus. Di bawah pemurnian pengorbanan seni formasi pengorbanan iblis bumi, pedang terbang berhasil mengukir lapisan pertama formasi iblis bumi pada pedang terbang. Namun, Yang Chen saat ini masih agak enggan untuk melakukan pemurnian pengorbanan lapisan pertama.
Ketika selesai, seluruh tubuhnya berkeringat, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya habis. Itu bahkan menghabiskan kekuatan spiritual buah yang mendalam milik Yang Chen yang berusia 1000 tahun. Ini adalah efek Yang Chen duduki di vena spiritual bawah tanah. Namun meski prosesnya berat, pencapaiannya sungguh gila. Pedang terbang itu langsung bersinar dengan sinar cahaya harta karun. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah barang biasa. Namun, perubahan seperti itu membuat Yang Chen sedikit tercengang. Peningkatan harta ajaib adalah hal yang baik, tapi ketajaman seperti ini bukanlah yang dia sukai sekarang. Sayangnya, ini bukan di bawah kendali Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa hanya ketika seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi dan seni formasi pengorbanan iblis bumi semuanya dimurnikan secara pengorbanan, harta sihir yang telah dimurnikan dengan pengorbanan akan ditahan dan menjadi harta sihir yang benar-benar tak tertandingi. Perubahan pada pedang terbang tentu saja membuat Yang Chen senang, namun perubahan kekuatan spiritual di tubuhnya membuat Yang Chen semakin gembira. Seperti yang diharapkan Yang Chen, ketika Yang Chen menyelesaikan lapisan pertama pemurnian pengorbanan seni formasi pengorbanan iblis bumi, kekuatan spiritual dari setiap atribut di tubuhnya, setelah pembagian sebelumnya dari seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, dibagi lagi. Kali ini menjadi 108 thread. Seni rahasia pemurnian harta karun surgawi masih merupakan seni rahasia pemurnian harta karun surgawi, tetapi ada juga formasi iblis bumi. Hanya saja kedua formasi tersebut tidak saling mempengaruhi dan berdiri sendiri-sendiri. Mereka tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan ke dalam seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi yang lengkap. Namun meski begitu, perubahan pada tubuhnya sudah cukup membuat Yang Chen gembira. Dia segera mulai memulihkan kekuatan spiritualnya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menguji kekuatan serangannya. Makhluk roh bawah tanah malang yang terjebak di pintu masuk gua menjadi subjek ujian yang paling menyedihkan. Ia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan serangan Yang Chen menimpa tubuhnya. Kemudian, setelah dipukul belasan kali berturut-turut, ia mati, meninggalkan 2 esensi spiritual. Menurut metode asli Yang Chen dalam membunuh makhluk roh tingkat tinggi, akan ada 5 esensi spiritual yang tersisa, tetapi sekarang hanya ada 2. Setelah beberapa serangan, Yang Chen tahu seberapa besar kekuatan serangannya meningkat. Seperti seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, setiap lapisan meningkatkan kekuatan sebesar 30%. Menurut perhitungan ini, jika dia dapat sepenuhnya berkorban menyempurnakan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi, dia setidaknya dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 324%, yang hampir 32 kali lipat dari Yang Chen tanpa pemurnian pengorbanan. Ini hanyalah penyelesaian pengorbanan seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi. Jika itu bisa digabungkan menjadi seni rahasia pemurnian harta karun roh surgawi yang lengkap, pasti akan ada kejutan yang lebih besar. Yang Chen, yang memiliki pengalaman berkultivasi 10.000 tahun di kehidupan sebelumnya, secara alami mengetahui kebenaran bahwa semakin tergesa-gesa, semakin sedikit kecepatan. Bagaimanapun, sudah merupakan kejutan untuk memiliki efek seperti itu sekarang, dan Yang Chen tidak akan serakah terlalu banyak. Namun, setelah persiapan penuh, tungku roh yang dalam dan kotak pedang dikeluarkan secara terpisah, dan pemurnian pengorbanan pertama dari seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi dilakukan. Dengan pengalaman pemurnian pengorbanan pertama dari pedang terbang, pemurnian pengorbanan dari tungku roh yang dalam dan pedang terbang sangat lancar, dan tidak sekeras pemurnian pengorbanan pertama, tetapi efeknya lebih baik daripada pengorbanan pertama, menyempurnakan pedang terbang dengan seni rahasia formasi pengorbanan iblis bumi. Setelah kotak pedang selesai, Yang Chen juga memulai cara baru untuk membunuh makhluk roh. Bagaimanapun, Yang Chen telah mengumpulkan 50.000 esensi spiritual, cukup untuk digunakan gua abadi miliknya di masa depan. Mendapatkan esensi spiritual bukan lagi tujuan pertama Yang Chen. Yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah membunuh makhluk roh bawah tanah dengan memenggal kepalanya. Metode ini paling sejalan dengan metode pemenggalan kepala abadi pada tahap pemenggalan abadi, dan juga dapat merangsang keinginan tahap pemenggalan abadi untuk berintegrasi dengan dirinya sendiri. Saat ini, Yang Chen tidak membuang waktu, dia melambaikan kotak pedang dalam bentuk tahap pemenggalan abadi, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menebasnya, dan memulai babak barunya membunuh makhluk roh bawah tanah. Dengan senjata tajam di tangan, efisiensinya lebih tinggi daripada serangan tangan kosong. Hanya dengan 3 pisau, Yang Chen memotong kepala makhluk roh bawah tanah yang tertancap di dalam lubang. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.